Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita game ini sangat realistis, partnya ke-16. Di part sebelumnya, Choguwang bersama Naichan dan Ampletem berhasil membawa pulang waifu rambut merah ke shelter 404. Dan di part kali ini, forum Wasteland Online menjadi rame gara-gara update expansion pack Winter is Coming. Dan akhirnya Choguwang resmi membuat Xiayan menjadi budaknya. Gimana keseruannya? Nggak usah basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Di beberapa episode sebelumnya, Choguwang berhasil mendapatkan item injeksi nanoterapi yang efeknya bisa digunakan untuk mengobati cedera tidak fatal serta mempercepat metabolisme tubuh. Item ini Choguwang dapatkan dari gacha blind box. Dia juga tidak ada rencana untuk menggunakannya, soalnya kemampuan penyembuhan Choguwang sudah lumayan kuat. Di sisi Xiayan, lukanya semakin bengkak dan bernanah. Kalau dibiarkan terus seperti ini, bakal makin parah. Akan tetapi, shelter 404 belum mempunyai dokter. Bahkan tidak ada obat bius, alkohol, dan antiseptik. Ditambah lagi, di shelter 404 nggak ada lingkungan steril buat melakukan operasi. Nyari atau bikin obat bius memang mustahil dilakukan sekarang. Tapi setidaknya Choguwang bisa minta tolong ke bank WC buat bikin alkohol. Sambil membawa injeksi nanoterapi, Choguwang berjalan mendekat ke arah Xiayan. "Apa yang mau kau lakukan?" ucap Xiayan sambil memelas. Mak jelep, tanpa basa-basi, Choguwang langsung menyuntikkan injeksi nanoterapi ke paha Xiayan. Dan... kok nggak sakit? Batin Xiayan. Xiayan merasa keheranan kenapa dia tidak bisa merasakan apa-apa pada tubuh bagian bawahnya. "Apa yang sebenarnya sudah kau lakukan padaku?" tanya Xiayan ke Choguwang. "Aku menyelamatkan nyawamu dan kau nggak perlu terima kasih," balas Choguwang. Dalam hati, Choguwang emang nggak perlu ucapan terima kasih dari Xiayan. Soalnya setelah pulih nanti, Xiayan bakal kerja bagai kuda buat Choguwang. Tiba-tiba, Choguwang kebingungan. Ternyata Xiayan sudah turu tak lama setelah disuntik sama item injeksi nanoterapi. Jujur saja, Choguwang tidak menyangka jika injeksi ini punya efek samping rasa kantuk dan efek mati rasa. Untungnya Choguwang tidak menyimpan item ini untuk bertarung. Nggak pakai lama, Choguwang langsung mencatatnya supaya tidak lupa. Setelah itu, Choguwang membawa Xiayan ke ruang kapsul hibernasi untuk diistirahatkan. Suhu dan kualitas udara di ruangan ini cukup stabil dan cocok buat manusia. Meskipun lantainya dingin, tapi masih jauh lebih baik daripada dunia luar. Choguwang pun berjalan meninggalkan Xiayan sendirian setelah meletakkan sedikit makanan dan minuman ketika Xiayan nanti sudah bangun. Ketika Choguwang keluar dari ruangan tersebut, dia penasaran apakah pertempuran sebelumnya menaikkan atributnya. Itu adalah sesuatu yang harus Choguwang periksa. Nggak pakai lama, Choguwang langsung membuka jendela sistem. Dan seperti inilah atribut Choguwang sekarang. Dari semua itu, yang paling membuat Choguwang senang adalah levelnya langsung meningkat 2, sehingga dirinya yang sebelumnya cuma level 5 langsung naik ke level 7. Jika dilihat-lihat lagi, perubahan atribut akibat perkembangan gen GM tidak memiliki pola khusus. Ketika Choguwang naik level, beberapa stat bisa naik secara random. Hal ini berbeda dengan para player yang ketika level up, hanya atribut atau stat utamanya saja yang meningkat.
Sekarang stat strength Coguang sudah 10 poin. Itu 2 kali lipatnya kekuatan fisik rata-rata pria dewasa. Ditambah lagi, stat constitution atau ketahanan juga ikut naik, sehingga membuat Coguang lebih kuat dan tahan sama efek debuff atau efek-efek lain yang merugikannya. Tiba-tiba, Coguang dibuat terkejut. Tidak disangka, Coguang juga memiliki sebuah talent. Nama talent Coguang adalah Wild Instinct. Talent pasif yang aktif di kondisi ekstrim. Efeknya akan menambah semua atribut Coguang dari 10 sampai 15%. Terus kecepatan akumulasi dari stat kelelahan akan meningkat dari 20 sampai 30%. Efeknya sih lumayan kuat, tapi Coguang memiliki gambaran kalau dirinya mirip seperti Tarzan. Coguang pun menyimpulkan jika talent ini mungkin bisa meningkatkan efisiensi dan metabolisme semua sel di tubuhnya, atau memacu semacam adrenalin dari dalam tubuhnya dalam waktu tertentu. Data yang ada di panel sistem sebenarnya cuma buat referensi saja. Untuk creeper yang Coguang temui kemarin, jika dilihat dari panel sistem, seharusnya creeper tersebut mampu mengalahkan Coguang dengan mudah. Akan tetapi, talent Wild Instinct Coguang tiba-tiba aktif dan membuatnya bisa mengalahkan creeper tersebut. Singkat cerita, Coguang pun kembali ke ruangannya. Sekarang waktunya Coguang untuk memeriksa hasil looting yang mereka dapatkan dari kelompoknya Xiayan. Coguang langsung membuka tas ransel itu dan mengeluarkan semua barang-barang yang ada di dalamnya. Dan begitu senangnya Coguang setelah melihat barang-barang hasil looting mereka hari ini. Bagaimana Coguang tidak senang? Dirinya mendapat banyak suplai senjata api lengkap dengan peluru yang jumlahnya lumayan banyak. Yahaha, aku benar-benar dapat jackpot, ujar Coguang dengan girang. Setelah diteliti lagi, perlengkapan ini bisa membantu eksplorasi Coguang ke depannya. Dirinya juga bangga dengan Night Ten karena tidak meninggalkan apapun. Bahkan magazine kosong juga ia masukkan ke dalam tas. Namun bahan yang digunakan pada peluru ini cukup biasa. Kebanyakan terbuat dari baja biasa, hanya beberapa peluru saja yang memiliki selubung tembaga atau timah. Beberapa peluru juga ada yang dicat merah pada ujungnya. Terlihat jelas jika ini merupakan peluru yang dibuat secara khusus. Meskipun kelompok tentara bayarannya Xiayan ini tidak kaya, tapi kekuatan tempur mereka bisa dibilang cukup besar. Coguang benar-benar tidak boleh meremehkan kekuatan dari Rockton. Saat skala outpost terus berkembang, perdagangan dengan para survivor dari basis lain pasti akan terjadi. Coguang berencana untuk memeriksa tempat itu setelah musim dingin berlalu. Kalau perlu, dirinya juga mengatur karavan untuk pergi bersama. Mereka tidak bisa selalu mengandalkan pedagang kapitalis yang tidak jujur untuk mengantarkan barang ke tempat mereka. Kalau tidak ingin ditipu dan rugi, maka mereka harus melakukan perjalanan itu sendiri. Singkat cerita, keseharian shelter 404 berjalan seperti biasa. Namun sore ini, Bang Tomat membuat menu makanan baru untuk mereka semua, yaitu ubi Tanjung dengan daging asap ala Westland. Akhirnya menu baru. Dari kemarin-kemarin makan sup ikan terus, ujar mereka berlima. Bang Tomat bersyukur karena administrator membawa umbi-umbian ke shelter sehingga dirinya bisa membuat menu lain selain sup ikan. Rasa ubi Tanjung jenis ini tidaklah buruk. Setelah direbus dalam air garam dan disiram dengan sedikit kecap, rasanya seperti kentang tumbuk McD. Akan tetapi, menu ini sangat boros kecap. Membuat 28 porsi saja harus menghabiskan 1/5 kecap. Dan itu Bang Tomat sudah hemat maksimal. Bang Tomat juga sudah kehabisan garam. Sekarang hanya tersisa setengah kantong lebih sedikit. Tanpa garam,
para player bisa berubah jadi kayak zombie karena harus memakan makanan hambar lagi sampai mereka mendapatkan garam lagi. Rasa kentang ini kayak kentang McD. Bang Tomat, tambah lagi, ucap Wisteria. Ora iso, satu orang jatahnya satu porsi, ujar Bang Tomat dengan tegas. Dengan sedikit menggoda, Wisteria membujuk Bang Tomat supaya besok juga bikin menu makan seenak ini. Ora iso, aku harus hemat kecap dan garam buat musim dingin nanti, tegas Bang Tomat. Dalam pengalamannya bertahun-tahun jadi koki, Bang Tomat belum pernah sehemat ini dalam menggunakan bumbu-bumbu dapur. Kemudian terlihat jika Naikten sedang bercerita seru dengan beberapa player yang lain. Naikten bercerita pengalamannya melawan Creeper bersama administrator ke player lain. Dia juga menegaskan jika tanpa talent miliknya, mereka pasti akan dibantai sama Creeper tersebut. Naikten juga bercerita jika dia juga menembaki Creeper itu dengan senapannya. Iya, tapi tembakanmu banyak yang rip aim, imbu ampel tem. Ya, aku kan bukan player game FPS, jadi wajar kalau rip aim, ujar Naikten. Terus, bagaimana cara kalian menghabisi monster mengerikan itu? Teriak mereka berdua. Naikten pun lanjut mengarang cerita biar dia kelihatan keren. Ngawur, bocah ngawur, batin Ampel Time sambil berjalan meninggalkan Naikten. Tak terasa malam hari pun tiba. Semua player sudah kembali ke dalam pot pelatihan dan logout dengan lancar. Cuman Bang Kadal aja yang masih belum kembali. Akan tetapi, Choguang sudah mengkonfirmasi melalui daftar player bahwa Bang Kadal masih hidup. Tapi dia sudah logout sekitar 2 jam yang lalu. Sebenarnya kembali ke pot pelatihan dan hibernasi bukanlah satu-satunya cara untuk logout. Perilaku apapun yang menyebabkan player hilang kesadaran termasuk tidur dapat memutus koneksi. Tanpa koneksi dengan kesadaran player, tubuh avatar tidak akan bereaksi terhadap rangsangan eksternal kecuali refleks kondisional. Seharusnya Bang Kadal sudah menemukan tempat aman buat bersembunyi. Jadi dia aman untuk saat ini. Setidaknya itulah harapan Choguang. Sekarang waktunya memeriksa pencapaian untuk hari ini. Konstruksi dinding outpost bagian timur berhasil diselesaikan. Untuk sumber daya, inventaris konstruksi menerima 110 batang kayu. Terus ada 1 ton arang, 1 ton semen silikat, 2 tumpuk batu bata lumpur kuning, dan beberapa balok semen keras. Untuk konsumsi, 240 batang kayu dan 1.600 pon semen sudah digunakan. Stok kayu memang terus berkurang 2 hari berturut-turut. Tetapi saat ini ada kelebihan semen. Untuk mengatasi hal ini, Choguang bisa mengatur beberapa penebang kayu atau dia bisa menambah persyaratan pada misi harian para player. Sedangkan persediaan makanan menerima 700 pon gandum hijau dan umbi-umbian. Terus 5 pon daging asap dan sedikit jamur dan beri. Kemudian sekitar 10 pon daging asap dan 20 pon umbi tanjung sudah dikonsumsi. Selain itu, 100 pon daging asap dan 40 pon ikan asap sudah diperdagangkan. Lalu ada inventaris kulit hyena. Selain untuk konsumsi perdagangan, dari bahan mentah 5 lembar kulit sudah digunakan. Choguang nggak nyangka jika Wisteria benar-benar membuat 5 pakaian dalam sehari. Dengan ini, Wisteria mendapatkan 250 poin kontribusi. Choguang hampir lupa jika ada penambahan inventaris senjata. Mereka harus merencanakan pembangunan gudang senjata di masa depan nanti. Terus penghasilan poin Choguang hari ini adalah 7 poin. Dirinya bisa membuka blind box lagi. Tiba-tiba Little Seven berteriak memanggil Choguang. Ada apa? Kenapa kau panik begitu? Tanya Choguang. Kenapa Anda membawa orang asing kemari? Bentak Little Seven.
Dirinya meminta penjelasan ke Chu Guang kenapa membawa gadis rambut merah itu ke dalam shelter. "Emang kenapa?" tanya Chu Guang dengan polos. Little Seven sudah melihat semuanya, termasuk Chu Guang yang menggendong Xiayan masuk ke dalam shelter. Sebenarnya Little Seven cuma mau mengingatkan Chu Guang bahwa penduduk asli Wasteland itu sulit dikendalikan. Berbeda dengan para player yang pergerakannya bisa dibatasi kapan saja. Jadi Little Seven menyarankan ke Chu Guang untuk tidak percaya sama orang asing, terutama sama penduduk asli Wasteland. Tapi Chu Guang membalas Little Seven dengan sebuah senyuman. Little Seven terlalu khawatir sama Chu Guang. Selama ini Chu Guang tidak pernah mempercayai siapapun, baik itu para player ataupun penduduk asli Wasteland. Little Seven lega mendengar perkataan Chu Guang. Satu-satunya di Wasteland yang bisa Chu Guang percayai cuman Little Seven aja. "Oke," balas Chu Guang dengan datar sambil melihat layar komputer. Peduli amat dengan Little Seven, Chu Guang mau memeriksa hal menyenangkan yang lain. Jumlah pre-register sudah bertambah 2 kali lipat dan sebentar lagi mau menyentuh angka 300. Saat ini, persyaratan untuk pre-registrasi berubah dari hanya mengisi formulir menjadi mengisi formulir dan menjawab pertanyaan. Meskipun cuma pertanyaan umum, namun hal itu bisa menyaring player serius berdasarkan mereka yang mengisi kuesioner dengan sabar. Selain itu, trafik di website resmi Wasteland Online juga meningkat secara signifikan dengan kunjungan harian rata-rata lebih dari 1000. Jelas situs yang Chu Guang gunakan itu tidak terdaftar sama Kominfo sehingga butuh VPN untuk mengaksesnya. Meskipun begitu, website Wasteland Online masih bisa menarik banyak perhatian orang-orang, terutama para gamer. Banyak orang yang bosan di dunia ini justru membuat Chu Guang senang. Soalnya dia bisa membuat mereka bergabung ke Wasteland Online dan membuat mereka kerja bagai kuda untuknya. Sekarang waktunya memeriksa forum yang ada di website. Bang Kadal bercerita kalau dirinya menemukan pabrik ban sekitar 1 mil di utara lokasi outpost. Di sana ada beberapa orang yang berpatroli sambil ditemani anjing penjaga. Bang Kadal curiga jika itu markas para begal. Dia berencana akan mengeceknya lagi setelah malam tiba. Setelah memastikan hal itu, dia akan kembali ke basecamp buat pamer ke player lain. Sontak para player pun iri dan mencaci maki Bang Kadal di kolom komentar. Namun Bang Kadal tidak terpancing emosi, karena dia tahu bahwa semua player iri sama dia. Sudah kuduga forum rame pasti gara-gara Bang Kadal, batin Chu Guang. Tiba-tiba Chu Guang melihat postingan Ampletem. Dia penasaran apa yang ditulis sama Ampletem pada postingannya. Ternyata Ampletem memuji update versi alpha 0.2 ini. Terlihat jelas jika pihak pengembang game sangat serius dalam menggarap game Wasteland Online ini. Update kali ini jauh melebihi proyek optimalisasi yang disebutkan di website resmi Wasteland Online. Yang pertama ada faksi baru, terus monster baru, map yang lebih luas, dan masih banyak lagi. Contohnya ada pada pertanian Brown. Ampletem benar-benar terkejut dengan desain artistik saat melihat pertanian Brown dari dekat. Baik itu gaya arsitektur pasca apokaliptik atau tekstur detail di pakaian NPC yang berbeda. Dia bisa melihat bahwa semua itu merupakan hasil kerja keras dari pihak pengembang game. Mereka benar-benar membuat desain dari nol, tidak menggunakan aset yang sudah ada sebagai model. Selain itu, ada pengujian sistem pertempuran. Ketika mereka ingin kembali ke shelter, mereka diserang creeper dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Ampletem gak nyangka jika makhluk mutan super kuat sudah diimplementasikan pada versi kali ini. Di titik ini, Ampletem harus mengakui bahwa administrator adalah seorang pemandu pemula.
Kekuatan tempur miliknya sangat luar biasa kuat. Dia mampu mengalahkan Creeper hanya dengan pipa besi tajam. Dan yang paling membuat Uncle Tem bahagia itu, ada NPC cewek yang bergabung ke shelter 404. Uncle Tem juga berharap jika cewek baru ini akan memberi mereka quest sampingan. Uncle Tem akan terus mengupdate banyak hal tentang game Wasteland Online di forum resmi maupun di media sosial yang lain. Jika tertarik, follow saja medsosnya. Di sisi Cuguang, dia sangat senang dengan antusiasme Uncle Tem. Dia bahkan sampai menyematkan postingan Uncle Tem biar makin banyak orang yang lihat. Kemudian Little Seven kembali memanggil Cuguang. Administrator, wanita yang tadi kau bawa sudah bangun, ucap Little Seven. Kemudian kita diperlihatkan sama Xiayan yang sedang tertidur di lantai. Sesuai perkataan Little Seven, Xiayan mulai terbangun dari tidurnya. Air, air, ucap Xiayan yang sudah sangat kehausan. Hah? Apaan tuh? Ujarnya dengan lemas. Begitu bangun, Xiayan menyadari kalau ada kantong kresek yang berisi beberapa suplai makanan dan minuman di sana. Xiayan langsung menyambar minuman terlebih dahulu karena dia sangat haus. Gelek, gelek, gelek. Dia minum udah kayak orang habis pulang dari perang padang pasir. Setelah minum, Xiayan merasa hidup kembali. Kemudian dia melihat ada sebungkus coklat di sana dengan tatapan penuh kebingungan. Dia bertanya-tanya, makanan apa ini? Soalnya di Rockton nggak ada makanan yang bentuknya kayak gini. Mak kruyuk. Karena udah lapar juga, mau nggak mau Xiayan harus memakannya. Dia berharap jika makanan ini rasanya enak. Selain itu nggak ada bau-bau mencurigakan. Nggak ada salahnya buat mencoba. Setelah mencoba gigitan pertama, ternyata rasanya sangat enak. Lagi asik makan, tiba-tiba Cuguang masuk ke dalam. Sontak Xiayan langsung menoleh ke arah Cuguang. Akhirnya bangun juga kau, ucap Cuguang. Bagaimana rasanya makanan itu? Tanya Cuguang. Rasanya enak, terus kenapa? Balas Xiayan sambil menahan rasa malu. Kau mau lagi? Tanya Cuguang. Ditawari makanan seenak ini, tentu saja Xiayan gak bakal nolak. Kemudian Cuguang menjelaskan jika makanan itu bernama coklat. Dan mulai sekarang, Xiayan harus bekerja untuk Cuguang. Dia harus melakukan apapun yang Cuguang perintahkan. Sebagai gantinya, Cuguang akan memberikan makanan dan tempat berlindung yang aman. Selain itu, jika Cuguang puas dengan kinerja Xiayan, Cuguang akan memberi Xiayan satu bungkus coklat atau makanan enak yang lain sebagai bonus. Sekarang apa jawabanmu? Tanya Cuguang dengan tegas. Sambil menahan rasa malu, Xiayan mau bekerja untuk Cuguang. Dengan ini, Cuguang resmi mendapatkan budak baru. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Tapi nggak apa-apa, kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.